Baik, sekali lagi untuk snack yang bersepeda ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Di area ini silakan buat rekan-rekan bapak-bapak dan nanti dilanjut Pak. Nanti dilanjut. Snacknya ada di sebelah kiri. Pakai cangkul Pak. Kalau perlu di sebelah kanan bisa ambil posisi di sebelah kiri. Kita menyaksikan Bapak Wali Kota bersama pengawas dan Bapak Direktur sedang menanam pohon. Ini sebagai satu bukti kegiatan kita dalam lingkungan untuk menyerap Digeser aja, digeser. Bolong Pak. Sudah sempat kaji atuh. Kejeroan Pak. Oh, yang tino. Enggak, berarti tino baik dia Pak. Yang sudah bersepeda dia. Itu motong sih. Kami persilakan apabila Bapak dan Ibu untuk mencicipi snack yang sudah kami sediakan ada di sebelah kiri dan kanan ruangan ini. Terima kasih. Bayi itu berapa menit? Ini. Jangan tak panik. Siap. Kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Ibu karyawan-karyawati PDAM untuk segera menuju GOR PDAM karena acara bersama Bapak Wali Kota Bandung akan dimulai. Segitu kami persilakan Bapak Ibu karyawan-karyawati untuk segera menuju GOR. Kepada karyawan-karyawati dan Kota Bandung dimohon segera menuju olahraga untuk menit. Dipersilakan sekali lagi. Maka mohon kami Lujen Sulti semua di sebelah tempat parkir sepeda di lapangan tenis. Mohon para tamu juga. Pak Wali. Target 15 menit. Oh iya, 15 menit. Alhamdulillahnya. Saya bagi para tamu undangan dan pegawai tahun ini yang telah menyediakan atas snack bawa saya ke gelanggang olahraga karena acara seremoni peringatan ulang tahun PDAM 49. Kamu teh pada menanam pohon di SMA 5 tahun namun periode bunga saya bisa apa? Wah, gunangan. Satu mana tamu? Standar Pak Wali jadi standar warga. Informasikan lagi kepada karyawan untuk masuk juga. 6 menit Pak. Untuk anak-anaknya tinggal di ada permainan. Sekali lagi informasikan untuk karyawan-karyawati untuk masuk ke Papian Mariana nu lembek Pak, taneuhna. Papian. untuk anak-anaknya nanti ada permainan, silakan. Untuk anak-anak silakan. Seperti Pak Mendamping Kamar
atau Pak Ugam mohon mendekati sumber suara. Pak Ugam Rekahar atau Pak Ugam Basari mohon merapat ke sumber suara. meter ini. Persis Pak. Untuk anak-anaknya mengumpul di tempat yang kami sediakan untuk permainan dan silakan. Kalau anak-anaknya Udah semeter. dulu, ya. Saksi ya. Sebenarnya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Tutupnya aja supaya cacingnya bisa masuk. Kalau lubangnya terlalu dikit, cacingnya nggak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini Sabtu 14 Desember 2013 akan berlangsung acara puncak acara hari ulang tahun ke-39 Perusahaan Daerah Air Minum Kepulauan Kota Malang. Indonesia tanah airku, tanah
tema yang kami angkat pada ulang tahun pada saat ini adalah cuplikan dari amanat Pak Wali Kota pada saat berkunjung ke PDAM. Jadi tema yang diangkat pada hari ini adalah dengan semangat meningkatkan kepuasan pelanggan, kepuasan pemilik, dan kepuasan dari pegawai Tirta Unik Kota Bandung kita tingkatkan dan menuju Bandung juara. Jadi mohon izin Pak Wali Kota, ini sebenarnya cuplikan dari amanat Pak Wali Kota. Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota yang saya hormati, bahwa tidak bisa dihindari bahwa permasalahan pokok yang kita hadapi ini adalah masalah air baku pada saat ini. PDAM yang maju, yang signifikan kemajuan itu didukung dengan air baku yang melimpah. Kalau kita benchmark dengan Palembang, misalnya Palembang punya Sungai Musi. Kalau kita benchmark dengan Banjarmasin, Banjarmasin punya Sungai Barito. Kalau kita benchmark bisa dengan Surabaya, Sungai Berantasnya, kalau kita perhatikan mungkin unlimited dari jumlah air bakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngirim bingah. Ayeuna 31 tahun usia daripada PDAM atau PDAM Bandung. Semoga payung langsung sae, langsung beres, langsung mantap, sugema, langsung simperin setinggi kita masalah tanggung jawab atas air nanti air minum. Waduh, berat. Lain bantrak-bantrakeun samemeh mulu atuh ngurus air minum mah. Darayat makin makin hilang, makin tambah. Air minum masih makin dibutuhkan. Sumberna makin melorot jumlahna. Lain gampang kita tugasnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mendoakan semoga direksi dan seluruh karyawan dari PDAM Bandung ini mampu untuk menyongsong peningkatan kebutuhan daripada air minum layak. Hari rakyat pada kumaha seperti saya warga negara penduduk Bandung, air minum teh hayang tiasna halus, hayang kontinu mengalir dan tersedia, hayang pungutannya murah gitu. Nah, Bapak ada kesempatan dia hayang menyerahkan ke Bapak Wali Kota terhormat nyaeta Menteri Kalyana Hadis mana hadis entong. Nah, ini atau sudah tidak tahu habis jauh orang panjang. Kaliandra 10 kilo. Saya tahu dia di BKDS organisasi masyarakat Bapak. Ayeuna teh saya 1,5 ton 500 kilo. Dia 10 kilo karena dipakai Bapak Wali Kota. Ini mah kurang bisa jutaan gitu. Harapannya mah setiap sisi jadi pohon. Hari kalian latih cepat fast growing padat, akarnya jeruk, jadi melihara secek sumber air
umurnya enam sasi musim hujan dia ke marolotnya atau semacam bisa menena menyebabkan di waktu sekitarnya itu dari mana atas nama warga Bandung. Saya mengenai kita pas sekali lagi selamat ulang tahun Anu ke 39 sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lalu di paling dia mah ketinggal matanya kador press wae. Tenang, ada waktunya. Konsen dulu ke depan panggung. Hari ini hari yang berbahagia karena tidak terasa PDAM yang sekarang menjadi TKW ini sudah berusia 39 tahun. Perjalanan PDAM ini saya juga mempelajari naik turun dan jatuh bangun. Dalam hidup memang setiap perjalanan perjuangan selalu tidak mudah. Tapi sama juga dengan filosofi hidup kita, tidak mudah tapi tidak boleh menyerah. Saya bisa menerawang dalam waktu tidak terlalu lama. Insya Allah PDAM akan menjadi salah satu BUMD terbaik di Kota Bandung. Dan juga insya Allah dengan dukungan dari kami, pemerintah Kota Bandung yang baru, saya ingin ikut berjuang, insya Allah menjadi PDAM terbaik di Indonesia. Amin. Seperti Mang ingin sampaikan, bisnis PDAM ini adalah bisnis hajat hidup nomor 1. Kalau kita renungkan, manusia sejak diberi roh di kandungan hidupnya mengkonsumsi air. Rahim ibu kita dipenuhi oleh air, badan kita sebagian besar adalah air, dan itulah zat yang membawa energi hidup kita sampai kita bisa melakukan kegiatan di dunia ini. Orang bisa bertahan tidak makan, tapi tidak bisa bertahan tanpa air. Tantangannya adalah dan masalahnya adalah kita hidup di kota yang penduduknya sekarang sudah 2,6 juta. Dulu Bandung Tengah ke Utara hanya didesain untuk 300 ribuan. Dulu mata airnya kalau tidak salah jumlahnya 400-an. Sekarang menurut penelitian tersisa hanya 70-an. Oleh karena itu juga perjuangan membuat air ini bisa bertahan sampai akhir zaman harus terus kita upayakan. Ada air bersumber dari mata air, ada air bersumber dari air hujan, ada air juga bersumber dari air tanah. Ketiga-tiganya harus kita cari caranya bersama-sama dalam tahun-tahun ke depan sebagai cara menjadikan air sebagai berkah bukan musibah. Sudah bukan sesuatu yang baru lagi, setiap hujan sedikit Bandung sekarang banjir. Karena pada dasarnya air hujan mengalami kebingungan mau lari kemana daerah itu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung dalam waktu jangka pendek ini, dan saya ingin menghimbau Pak Direktur Utama untuk menghimbau seluruh karyawan-karyawati PDAM untuk menjadi relawan sejuta biopori. Sejuta biopori akan kita laksanakan tanggal 20 sampai 25 di seluruh RT-RT, di seluruh penjuru mata angin di Kota Bandung. Dalam waktu 1 minggu
Satu RT diminta membuat lubang 120-an, dikalikan 9.600-an, itulah 1 juta lubang dalam 1 minggu. Saya yakin dengan niat baik dari pemerintah Kota Bandung dan kekompakan warga, apalagi motor penggerak urusan air adalah karyawan-karyawati PDAM, saya yakin mimpi 1 juta lubang ini bukan hal yang mustahil, dan kita buktikan ke dunia, dan sudah saya cek, belum ada di kota-kota Indonesia bahkan di dunia yang berani berkomitmen membuat lubang untuk mengurangi banjir sejumlah 1 juta lubang. Yang kedua, hidup ini harus kerjasama. Pemerintah saja tidak sanggup membereskan kota ini dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu saya mengajak warga Bandung untuk bergabung bersama kita membangun dengan kolaborasi. Hari ini kita akan meluncing satu komunitas jaga cai bergabung dengan komunitas jaga seke yang sebenarnya sudah sempat disekendiruk oleh Bang ini, tapi secara resmi kita akan resmikan hari ini. Inilah partner PDAM, ya Bapak-Bapak, yang bisa menemukan mata air itu adalah komunitas ini. Yang bisa ngurusin air sungai, kemudian bisa membantu menginformasikan kalau ada hal-hal yang berbahaya, itu adalah komunitas ini. Saya harap di tahun-tahun mendatang PDAM bisa mengurangi tingkat kebocoran yang sekarang masih tinggi, baik kebocoran produksi tadi disampaikan, kebocoran distribusi, dan kebocoran pencurian air. Nah, kalau kerjasama dengan masyarakat yang peduli air, insya Allah tidak ada lagi niat-niat buruk yang selama ini sering terjadi di lapangan. Nah, oleh karena ini harus dirangkul, dijadikan sebagai bagian dari keluarga besar PDAM Bandung di masa mendatang seperti itu. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat. Cirinya sudah jelas, bajunya hitam-hitam, pakai ikat. Itulah komunitas yang menjaga lembur, menjaga airnya, dan mencari dan menjaga mata airnya. Sekali lagi saya kira itu arahan-arahan dari kami. Ingat Bapak Ibu, berbisnis itu punya tanggung jawab 3P, ya. 1 profit. Jadi PDAM tidak boleh menjadi perusahaan yang pas-pasan. PDAM harus juara. Oleh karena itu, selain bisnis air, saya sudah menyampaikan terus-menerus, tolong aktifasi aset-asetnya supaya tidak diam. Yang kedua adalah planet, harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, harus menjadi garda terdepan menyelamatkan air, tidak hanya dalam rangka pensuplai air supaya lebih banyak, tapi juga untuk kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga adalah tanggung jawab pada people, jadi pada sosial. Selama perusahaan itu selalu menyeimbangkan profit, planet, dan people, disitulah perusahaan itu umurnya akan panjang. Saya kira itu semangat dari kami, dukungan, rasa cinta kami kepada BUMD PDAM. Selamat berulang tahun yang ke-39. Saya beri waktu 1 tahun untuk menjadi perusahaan dengan modal yang berlipat-lipat, karena life begin at 40. Ya, jadi hidup dimulai dari 40 tahun alias beger kedua, biasanya lebih macet, lebih centil, lebih gesit, lebih ingin menarik perhatian, dan seterusnya. Selamat ulang tahun, tetap semangat, mari bersama-sama menuju Bandung juara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sampurasun. Berarti connect. Passwordnya Sampurasun. Kami sedang berada di GOR PDAM, melihat dari layar
langsung ke Tahura. Selamat ulang tahun yang ke-39 untuk semua karyawan karyawati yang bekerja di area suplai air di Tahura. Dari seragamnya saya lihat sudah seragam yang sangat gaya, seperti polisi hutan. Oleh karena itu, sering telat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan profesionalisme, kemudian menjaga kualitas dan debit air di Tahura, di mana ada kemungkinan untuk menanam pohon juga terus dilakukan agar cadangan air yang ada dari utara bisa dijaga supaya Kota Bandung terutama warganya bisa mendapat pelayanan dan kualitas air yang baik. Tetap semangat bekerja juga dengan 4 etos kerja. 1 kerja keras, 2 kerja cerdas, 3 kerja tuntas, 4 kerja ikhlas. Bapak-bapak mendengar? Ya. Tolong disapa Pak, di sana ada Kepala Balai Tahura, Bapak Imam. Oh, oke. Selamat pagi Bapak Balai Tahura. Kepala Balai Tahura. Dan Ketua Forum Peduli Air, Pak. Pak Imam, Pak. Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Ya, selamat pagi Pak Wali. Gimana kondisi di Tahura? Mohon bisa di-share, dideskripsikan. Ya, alhamdulillah Pak. Pagi ini di Badan Kondisi Tahura cukup cerah Pak Wali. Kami dengan teman-teman dari Forum Peduli Air Tahura Juanda dan Pembangunan Polisi siap membantu apa-apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Wali terkait dengan kejadian air minum di Kota Bandung Pak Wali. Oke, selamat juga di ulang tahun yang ke-39 untuk tetap bekerja profesional, saling kerjasama dengan PDAM di Tahura. Dan kepada karyawan di sana, coba buka topinya kalau mendengar. Dada. Oke, terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat ulang tahun, terutama untuk karyawan yang ada di Tahura. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Dan kita beralih tempat ke Sekek Dago. Di sana ada Ibu Haji Yama, Bapak Kiai Haji Aceh Bustami Yasi, dan Profesor Mubian, Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda. Saya lihat di layar sudah ada Kang Acil, Pak Sobirin, dan seluruh jajaran karyawan-karyawati PDAM dan juga relawan jaga Sekek. Sekek Koak itu ada di mana, Bapak? Di Dago, Pak. Tepatnya Jalan Dago Timur, waktu itu, Pak. Kondisi mata airnya seperti apa, Pak? Bisa dibagi informasinya? Kebetulan kalau kondisi mata airnya itu keluarnya dari bawah, Pak. Jadi kita tidak dapat melihat secara pasti titik mata airnya di mana. Jadi mungkin nanti ada kenal lebih lanjut dari Pak Sobirin setelah itu. Titip ke Pak Sobirin, bisa mic-nya sebentar. Pak Sobirin, gimana caranya membuat mata air ini bisa aktif dan debitnya naik lagi, Pak? Punya gagasan nggak Pak Sobirin? Mata airnya ini kira-kira debitnya antara 10 sampai 20 liter per detik. Itu diukur untuk 3 RT ya. Kita selaku kepala keluarga, dan ini tentunya harus bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sini. Karena keinginannya bahwa di sini 260 watt meter per detik wakaf dari keluarga Bapak dan semua. Ya. Ini ceritanya bisa kita hidupkan kembali dengan baik. Dan bersama-sama kan nanti kita sudah sepakat adanya kedaulatan mata air itu masyarakat bertanggung jawab atas mata air, berhak atas mata air, dan bertanggung jawab atas mata air, bertugas untuk melestarikan mata air. Mereka
Sekarang ke Kang Acil, boleh. Kang Acil bisa satu lagu menyanyi? Dibayar ku papian, insya Allah, toh. Perintah Pak Wali. Kang Acil, hari ini juga kita akan launching komunitas Jaga Cai dan Jaga Seke juga secara resmi. Kira-kira harapannya apa kepada komunitas yang akan berkolaborasi dengan PDAM menjaga air, baik air sungai maupun mata air? Ada harapan? Terus saja tersering kesadaran bahwa air itu adalah agung berat ya. Kita kepada Allah dan hari ini dari akan menjadi sebuah kesadaran tadi bahwa kita harus memberikan perhatian. Kalau cinta PDAM silahkan berdiri. Kalau cinta PDAM coba berdiri semuanya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas. Yang memberikan wakaf tadi ibunya Pak, tanahnya Oh, ibunya ya. Boleh ibu gimana rencana tentang wakaf Seke Koang ini? Silakan disampaikan. Silakan. Salam. Pertama-tama terima kasih kepada Allah SWT. Pagi ini, hari ini kami dapat kesempatan mengadakan ini kita berkata karena kita Bapak Kota untuk kepada PDAM yang hari ini berulang tahun PDAM. Semoga saya mengadu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang di Seke Koang. Selamat menjalankan aktivitas. Mari kita rayakan ulang tahun PDAM yang ke-39 dengan berkarya lebih baik lagi. Iya. Selanjutnya kita berpindah ke Seke Dago Jati. Gimana kondisi di Seke Jati? Masyarakat PKO 6 Nago Bandung Utara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bisa diterangkan sedikit kondisi mata air di Seke Jati, Pak? Kondisinya seperti apa? Alhamdulillah. Oh, bisa langsung diminum, tepuk tangan. Pak Mubiar, bisa ke Pak Mubiar sebentar? Gimana Pak kondisi kualitas air di sana dan kira-kira bisa dimanfaatkan lebih lanjut seperti apa Pak? Silakan. Jadi tadi pagi diukur 3 liter per detik. 3 liter per detik. 1 menitnya 1 drum, kemudian 1 jam bisa 2 meter kubik, tentunya 1 hari bisa 50 meter kubik. Kira-kira berapa bibit pohon yang ditanam? Rencananya keseluruhannya di Tambora ada 2.000 pohon, sebagian ada di utara di daerah Lembang, keseluruhannya 4.200 pohon. Di Tambora sendiri 2.000 pohon. Bisa diarahkan kameranya ke pohon yang ditanam? Ada? Ada. Tepuk tangan untuk tim kita di Tahura. Wah, geng motor.
Oke, Bapak-bapak, selamat menjalankan tugas menanam 2000 pohon. Tetap bersemangat, mari kita jaga lingkungan dimulai dari Bandung Utara. Mudah-mudahan niat baik kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, salam dari kami di Badak Singa, dan coba dadah lagi dari jauh. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semangat ya, Pak. Ya, jadi kita sedang merayakan ulang tahun PDAM yang ke-39. Harapan dari pemerintah Kota Bandung, dari yang ada, kita berharap banyak PDAM ini menjadi BUMD terbaik di Kota Bandung. Ukurannya adalah pertama tanggung jawab kepada bisnis, diharapkan modal PDAM bisa bertambah tahun depan. Kemudian juga kita ingin mengaktifasi aset-aset PDAM supaya bisa menambah cash flow sehingga dia bisa lebih gesit ya. Pelayanan ke publik juga lebih baik. Tingkat kebocoran kita harapkan tahun depan berkurang. Kemudian juga tingkat penjualan juga meningkat. Tentunya keluhan-keluhan dari warga yang selama ini masih sering terdengar harus segera diperbaiki. Hari ini juga kita meluncing komunitas Jaga Cai dan Jaga Seke. Harapannya komunitas Jaga Cai dan Jaga Seke ini hadir di kampung-kampung yang ada sungai dan ada mata air, menjadi partner PDAM dalam menjaga sumber air, juga bisa membantu melaporkan jika ada kebocoran. Kebocoran itu kan ada kebocoran produksi, ada kebocoran distribusi, ada kebocoran memang pencurian air. Nah, dengan peran warga yang mencintai air ini, harapannya menjadi mata dan telinga PDAM di lapangan. Saya kira itu harapan dari kita, mudah-mudahan bisa naik kelas ya, menjadi perusahaan air terbaik di Indonesia juga. Saya kurang hafal, tapi komunitas Jaga Seke itu baru sekitar 30-an ya, aktif rata-rata di Bandung Utara, di mana sumber mata air yang tersisa yang masih banyak. Kalau tidak salah dari 400-an mata air yang dulu pernah hadir, di Bandung tersisa tinggal 70. Di daerah Dago ada 14-an, nah satu-satu komunitas ini mencari. Dan rata-rata dimiliki pribadi, jadi akan sebagian diwakafkan. Tadi di Seke Koak di Dago, itu warganya mewakafkan tanahnya yang berada pas ada mata airnya gitu. Dan di masa depan saya titip ke PDAM untuk mengakuisisi, menjaga sehingga sumber mata air bisa terus bertambah. Bahkan di Seke Jati tadi airnya bisa diminum langsung dari pancuran gitu. Jadi ini menunjukkan mari kita kembalikan jumlah mata air yang ada di Kota Bandung. Salah jangan dari apa? Mereka meminta bulan Ya itu lebih pada bisnismen saja. Karena pada dasarnya kalau dari pemerintah Kota Bandung sebisa mungkin tidak terlalu banyak subsidi dari APBD. Saya yakin dengan profesionalisme yang baru menaikkan modal asetnya menjadi mendekati 1 triliun bukan hal yang mustahil.
karena sudah termasuk yang sehat. Sekarang profit berapa? 30 miliar dibanding tahun lalu berapa? 10 miliar. Jadi udah naik 3 kali lipat. Atau yang paling baik ya di antara 4 PD itu? Yang paling sehat, paling baik sementara ini adalah PDAM. 3 PD masih rugi ya Pak? Apa? Yang merugi itu PD Pasar yang ada kemungkinan dikembalikan ke Dinas Pasar. Karena PD Pasar ini satu-satunya di Indonesia di Bandung yang masih PD. Tapi kan kalau disubsidi terus secara aturan juga sedang ada wacana Pulanja melayani warga sebagai kedinasan. Itu PD kebersihan. Kalau yang PD Pasar dan BUMD keuangan ya DPR itu performanya masih kurang baik, masih belum maksimal. Jadi harapannya PDAM juara. Ya. Kan untuk dijadikan sumber bahan baku harus ada debitnya dari semua sungai itu. Cikapundung yang paling besar. Jadi yang lain-lain nggak memungkinkan dijadikan karena debit airnya tidak sebesar Cikapundung. Bukan nggak bisa, artinya tidak menjadi suplai utama. Sekarang kan angka 32,7, sedikit banget turunnya 1,1. Karena memang ini kalau menghilangkan kehilangan air itu dua parameternya, teknis dan administrasi. Nah, teknis tentu kita harus mengganti semua pipa. Tapi misalnya administrasi ini kan harus dicari nih, ada pencurian, misalnya ada maka tadi jaga seke dan jaga cai itu pun kita tugaskan itu. Ya, kalau misalnya di jalan air bocor, cepat saja lapor. Jangan sampai itu dibiarkan. Karena itu fungsi dari jaga cai dan jaga seke tadi gitu ya, kita relawan itu bekerja sama dengan kita agar penanganan bocoran lebih cepat. Karena hanya menggunakan satu mata sungai itu makanya belum mencapai target 80%. Ya memang permasalahan kita kan ini air baku. Air baku kita sangat terbatas. Di 40 sungai yang ada di Kota Bandung hanya Sungai Cikapundung yang bisa eksplorasi. Sedangkan situ Cileunca yang selatan 1.400 kita hanya bisa mengambil sekarang sisanya 400 lagi 1.800. Nah, padahal kita butuh mungkin 5 tahun ke depan itu di angka 5.000 sampai 6.000 liter per detik. Nah ini bicaranya tentu saja kalau mengandalkan PDAM ini pertama PP 16 2005 menyebutkan bahwa penyediaan air baku menjadi tugas pemerintah. Apakah itu pusat, apakah tingkat 1 atau tingkat 2. Karena memang biayanya besar, tidak mungkin oleh PDAM. Nah, jadi kita harapkan ketiga pemerintah ini tolong pikirkan Kota Bandung gitu ya. Pusatnya, tingkat 1-nya, tingkat 2-nya, dari mana kita akan mengambil air baku. Pak, relawan selain di sini dari luar kan mesti diberi keahlian dulu. Oh ya, memang kita tidak spesifik ke teknis pipa, tetapi diberi penjelasan aja yang namanya kebocoran teknis seperti apa. Contoh pencurian itu seperti apa. Gini, hanya saja kan Sungai Cikapundung ini ada gap antara musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau rada meletrak lah, airnya ada saat gitu ya. Kemudian di musim penghujan banjir. Nah, kita harus memikirkan di Sungai Cikapundung itu harus ada bendungan. Nah, tinggal di mana bendungan ini. Nah, kita sudah undang profesor dari ITB untuk meneliti. Mungkin nggak di bendung Cikapundung ini. Nah, sementara gitu kita punya keyakinan bisa. Hanya di mana letak bendungannya kita akan lebih detail lagi nanti penelitian. 10 tahun lagi masih cukup? 10 tahun? Enggak, sekira sekarang kan kita harus 5 tahun ini harus berpikir sumber air baru. Gitu ya. Tidak bisa hanya mengandalkan Sungai Cikapundung. Ada itu nggak? Ada kan mencari sumber air baru ada nggak? Opsinya pertama ada namanya suplisi dari Cibatarua. Artinya ada satu sungai di daerah Kabupaten Garut itu yang dimasukkan ke situ Cileunca. Nah, ini satu opsi. Nah, tinggal mungkin nanti pemerintah pusat, provinsinya ini opsi ini sejauh mana bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Kemudian mungkin opsinya memang ini opsi yang terberat sesungguhnya ngambil air dari Saguling. Nah, cuman resikonya adalah di situ dari segi kualitas Saguling ini kan kotor ini. Kemudian yang dari teknisnya Saguling itu lebih rendah dari Kota Bandung.
sehingga harus dipompa. Nah, jadi ada 2 kendala di Sungai Ciliwung. Pak, satu lagi dong Pak, soal rekayasa wilayah pelayanan itu gimana? Nah, jadi rekayasa sih begini. Kalau dulu pelayanan kita hanya dibagi sebatas wilayah administrasi. Bandung Barat, Timur, Tengah, Selatan, Utara hanya administrasi. Nah, ke depan akan kita bagi satu treatment satu wilayah pelayanan. Misalnya wilayah Utara itu disuplai oleh Dago Pakar. Hanya dibatasi Dago Pakar. Untuk wilayah Bandung Tengah hanya di wilayah Badak Singa ini. Dan kita Selatan akan membangun treatment baru nantinya. Jadi prinsipnya rekayasa teknik itu adalah satu treatment untuk satu pelayanan. Sehingga dia bisa lebih mudah mengontrol debit, mengontrol kehilangan air. Treatment itu maksudnya kantor? Pengolahan. Pengolahan. Ya, jadi yang tadinya administrasi menjadi teknis. Satu treatment, satu wilayah pelayanan. Jadi ya tidak melepas kemungkinan nanti PDM punya cabang utara, cabang tengah, cabang selatan. Kalau sekarang 4, tetapi ini wilayah administrasi gitu ya, tidak teknis. Berapa total pelanggan PDM? Kita sekarang sudah 153.000 pelanggan. Nah, 153.000 pelanggan. Jadi untuk sekarang wilayah pelayanan itu ada berapa? Ada 4, ada Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, tapi Bandung dia Tengah, melayani teknis. Melayani administrasi. Jadi dibagi wilayah pelayanan administrasi gitu. Jadi bukan teknis ya. Nah, nanti mah satu pipa primer, satu wilayah. Satu treatment, satu wilayah. Jadi nanti ada satu penanggung jawab. Misalnya kepala cabang Utara hanya memikirkan dari treatment Utara ke pelayanan Utara gitu. Jadi bisa ya. Siap.